Untuk memberi contoh ya, bagaimana melestarikan lingkungan. Salah satu ini cagar budaya ya. Cagar budaya kan masih terlihat. Tapi mungkin kalau dana Pemda untuk Cikarang berat. Tapi kita kalau menggerakkan supaya tiap lingkungan seperti RW ya masing-masing merapikan, kan ini cantik ya. Saya kira begitu tujuan saya. Sama ya menghormati. Kalau tidak ada mereka di sini kan tidak ada kita juga. Maksudnya di sini atau di makam, tiap makam kan harus di sama generasi harus Mungkin untuk tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini bisa disampaikan contohnya begitu. Tokoh ada di Yayasan Marga Tionghoa Peduli, kita undang juga, ajak juga. Terus ada dari Yayasan SMTI, terus ada INTI, terus ada IRSP juga. Jadi hampir seluruh Yayasan Tionghoa atau dari kita yang suka di Bandung Ngariung tuh memperhatikan Bandung Kirasaha, Rek Kumaha pada datang semua. Ya kalau satu wawasan ada cagar budaya kan untuk daerah dan untuk nasional juga Pak ya. Kalau cagar budaya sampai orang luar negeri datang melihat cagar budaya Cikadut, aut-autan nggak lucu Pak. Histori kan itu kan sering dari dari zaman Belanda, nanti sejarahnya ada Pak. Sini ya, sebagai monumen, terus di sebelah kiri juga ada kanan kiri ke sana ya. Ada juga itu monumen Cengbeng, karena orang Tionghoa tuh Cengbeng teh disebutkan harinya nyekar tahun sekali. Terus di sana ada juga tugu ya, disebutkan ingatkah pada leluhur. Tapi yang lainnya ya Anda bisa lihat, maksudnya kuburannya sampai jangan kubur lah ya. Terus perdayakan masyarakat di sini juga. Kalau tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini, tokoh dari Tionghoanya, itu dulu kan tokoh yang terkaya di Bandung dulu. Makam Yogyoksu itu BTS, sekarang BTN. Salah satunya ya. Salah satunya. Hari ini kami diundang dari beberapa masyarakat ormas, tidak hanya dari suku Tionghoa aja. Saya mewakili juga dari masyarakat Tionghoa Peduli Bandung, juga dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Jadi kami sangat mengapresiasi kepada inisiator yang menyelenggarakan acara ini atau meresmikan monumen ini sebagai monumen cagar budaya Cikadut. Jadi kebudayaan ini adalah bukan hanya milik salah satu golongan agama, suku Tionghoa ataupun agama, tapi menurut saya ini adalah dari semua golongan dan semua agama. Jadi di kebiasaan kalau di kami ini ada istilah nyekar, tapi kalau di Tionghoa ini adalah cengbeng, yaitu menghormati leluhur. Jadi tanpa ada leluhur tentunya kita ini tidak akan ada di sini, dan saya sangat mengapresiasi juga kepada masyarakat di sekitar Taman Pemukiman Umum Cikadut ini yang ikut memelihara, melestarikan, dan juga tentunya kepada pemerintah kota di sini dan juga pemerintah Kabupaten Bandung yang turut serta menjaga melestarikan TPU Cikadut ini yang merupakan juga sejarah atau cagar budaya dari suku Tionghoa. Terima kasih. Tujuannya dari inisiator ini adalah bahwa kita ini wajib melestarikan, jangan sampai menelantarkan makam-makam yang sudah ada, dan mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan objek wisata. Sebetulnya seperti di luar negeri banyak makam-makam itu yang menjadi objek wisata, jadi kebanggaan dan salah satu tujuan wisata di Kota Bandung khususnya.
kami berharap tentunya juga ini ditata dengan baik dan menjadi tujuan dan tentunya menghidupkan pendapatan dari masyarakat sekitar sini. Kami selaku panitia pemugaran monumen Cagar Budaya Cikadut, izinkan saya memberikan penjelasan berisi tujuan pemugaran tempat bersejarah ini. TPU Cikadut sudah ada sejak akhir abad ke-19, jadi usianya sudah lebih dari 100 tahun. Masa di mana banyak peristiwa sejarah berlangsung, era berganti, dan generasi bertumbuh. Kita semua percaya bahwa proses terbentuknya sebuah bangsa adalah proses regenerasi yang berkelanjutan. Adanya kita adalah karena adanya orang tua dan leluhur kita. Adanya generasi sekarang, anak cucu kita adalah karena adanya kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana keturunan kita bisa tahu dari mana mereka berasal apabila mereka tidak paham siapa leluhurnya? Bagaimana mereka bisa menghargai leluhurnya apabila mereka tidak tahu apa yang diwariskan leluhurnya kepada mereka? Kita tidak menyembah makam. Sekali lagi, kita tidak menyembah makam. Kita merawat makam sebagai bukti bahwa kita adalah manusia yang memiliki peradaban, tahu cara berterima kasih kepada leluhur, dan paham pentingnya keberadaan makam sebagai bagian dari makam adalah harapan tentang kehidupan akhirat yang tenang bagi almarhum, harapan untuk hidup yang sejahtera bagi mereka yang masih hidup, dan harapan akan lestarinya nilai-nilai tradisi dan budaya yang memperkaya sebuah bangsa. Pemugaran monumen Cagar Budaya Cikadut diharapkan dapat menyalakan semangat para ahli waris untuk lebih memperhatikan makam leluhurnya. Tidak hanya untuk makam yang berada di TPU Cikadut, namun juga untuk semua pemakaman di negeri ini. Pemakaman adalah potensi yang jarang sekali dikelola sehingga dapat bermanfaat bagi mereka yang masih hidup. TPU Cikadut ini begitu nyaman. Kita yang berada di sini, Bapak Ibu dapat merasakannya. Udaranya bersih, hawanya sejuk, dan pemandangannya sungguh indah. Tidak berlebihan apabila cagar budaya ini bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata seperti banyak kita jumpai di negara-negara lain. Pemakamannya terawat, lingkungannya terjaga, penduduk sekitarnya terdampak positif oleh manfaat ekonomi. Kami percaya dari cagar budaya Cikadut ini akan ada banyak gagasan yang bisa kita kelola dan jadi hal-hal positif bagi Kota Bandung. Semoga momen ini bukan sekedar puncak seremonial, namun menjadi awal dari langkah nyata untuk semua hal-hal baik yang akan kita lakukan. Pemakaman seringkali dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir. Namun dari perspektif sejarah, makam adalah perpustakaan informasi yang tak ternilai. Seorang motivator bernama Les Brown berpendapat, makam adalah tempat terkaya di bumi karena di sanalah tersimpan ribuan harapan, impian, dan sejarah yang membentuk sebuah komunitas. Dari pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa TPU Cikadut bukanlah sekadar lahan pemakaman, melainkan salah satu monumen hidup, sekaligus catatan sejarah perkembangan Kota Bandung dari era kolonial hingga masa kini. Terletak di Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, TPU Cikadut berada di ketinggian kurang lebih 830 meter di atas permukaan laut dengan kontur berbukit yang sejuk. Konon, nama Cikadut berasal dari bahasa Sunda, Ci yang artinya air atau sungai dan Kadut yang artinya perut atau jeroan sapi, merujuk pada sejarah kawasan ini sebagai tempat pemotongan sapi pada tahun 1870-an. Luas TPU Cikadut belum terdata secara pasti karena tidak adanya batasan yang jelas, tapi kisarannya di kurang lebih 100 hektar. Berikut gambar peta sebagian kawasan Bandung tempo dulu, di mana nama Cikadut masih ditulis dengan ejaan lama. Banyak yang mengira bahwa TPU Cikadut adalah pemakaman eksklusif warga Tionghoa di Bandung Raya. Pada masanya, pendapat ini tidak sepenuhnya keliru. Sejarah TPU Cikadut tidak lepas dari migrasi etnis Tionghoa ke Bandung. Kalau kau tidak bisa merawat yang mati, bagaimana mungkin kau bisa mengatur yang hidup? Kita Ibu Kenken, tolong Ibu Kenken berdiri. Tepuk tangan kepada Ibu Kenken, keluarga almarhum Bapak sudah mewakafkan makamnya untuk monumen ini. Sekarang kita ada di dalamnya.
Seperti inilah bentuk rupanya sebelum kami remajakan atau kami renovasi. Ini adalah area prasasti Cengbeng. Nanti mungkin bapak-bapak kalau berkenan akan kami ajak ke sebelah. Persis di sebelah kita itu adalah makam dari ibunda Bapak Yogyoksi, Bapak Yogaptek kalau nggak salah ya. Betul ya, Ibu Ken-Ken ya? Di sini, oke, ya. Ini juga tadinya area makam, tapi sudah diangkat jenazahnya. Kemudian kami manfaatkan untuk untuk area prasasti Cengbeng ya. Ini sebelumnya seperti itu. Next. Ini area monumen yang ada di sana, monumen penghormatan kepada leluhur ya. Ini sebelum dibangun seperti ini kondisinya. Next. Dan ini adalah apa yang dapat kita nikmati hari ini. Tempatnya seperti ini, dan mungkin kita bisa langsung lihat dari drone. Ini live. Ini adalah gerbang Wilujeng untuk masuk ke pemakaman TPU Cikadut. Ini diambil secara live sekarang. Ya, Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang live dan dapat kita nikmati. Kita ambil lewat drone. Kita bisa dengar bunyi drone-nya sekarang. Ini adalah Bongkoneng yang tadi ada di pemaparan sejarah Cikadut. Ini adalah makam dari Bapak almarhum Yogyokshi. Ini adalah live, kita ambil secara live. Jadi apa yang Bapak Ibu saksikan ini adalah tugu penghormatan kepada leluhur. Usul tradisi Cengbeng. Silakan drone bisa diarahkan kembali lagi ke dalam ruangan. Oh ya, maaf, ini adalah area pemakaman COVID untuk saudara-saudara muslim kita yang menjadi korban COVID. Nanti bisa ditinjau, adanya di sebelah sana. Ini ada ribuan makam di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Pak Warhan, kemudian ada mewakili Pak Kapolda, Pak Kombes Adi Wijaya, juga yang mewakili Bapak Pangdam Siliwangi, Bapak Kolonel Infanteri Mahmud Siagian, dan hadir juga di sini anggota Dewan yang terhormat Pak Asep. Tadi saya melihat Pak Erik masih ada. Pak Erik juga hadir, anggota Dewan. Terima kasih banyak. Juga nyekar dulu sekalian. Memang ini bulannya bulan Cengbeng ya, yang tadi disebutkan sejarahnya. Juga kepada Bapak Ibu yang hadir semua di sini, tokoh masyarakat di sekitar Cikadut, terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya. Saya diberi kehormatan untuk berbicara di sini mewakili, dan saya berharap Pak Farhan juga mendukung usaha-usaha dari beberapa orang atau ormas-ormas atau segelintir masyarakat yang menginginkan ini menjadi cagar budaya kembali masuk, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi juga tadi destinasi wisata yang sudah dipaparkan kepada
kita semua di sini, dan ini akan sangat bermanfaat saya rasa untuk masyarakat di sekitar sini. Jadi saya berharap ini bisa terlaksana, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah berkontribusi untuk melestarikan cagar budaya ini. Dan saya ketahui terakhir ini kita juga ada sedikit isu ya mengenai bahwa makam Cikadut mau digusur, itu menjadi resah Pak Wali Kota. Kenapa? Jadi ini buat kami ini memang ini suatu budaya, bukan hanya bagi orang Tionghoa, kan menghormati leluhur itu adalah merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi kita semua, bukan hanya untuk agama tertentu, tapi untuk agama semua. Nanti mungkin Pak Farhan, Pak Wali Kota akan sedikit supaya bahwa ini memang sudah diundang Pak Wali juga di EDSP bahwa tidak ada penggusuran, tapi nanti yang belum mendengar mungkin akan mendengar sekali lagi dari Pak Wali. Jadi supaya tidak usah khawatir, tapi kita harus menjaga tentunya ya, menjaga kelestarian ini dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat Kota Bandung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada inisiator, juga kepada masyarakat di sekitar sini, dan juga tentunya para aparat yang telah membantu mulai dari Polsek dan Ramil, Ibu Camat, ada Pak Lurah semua, supaya apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Salam sejahtera, shalom untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, hari ini jadi istimewa karena ada beberapa hal yang harus diluruskan kembali atas beberapa persepsi yang saya kira beredar dengan interpretasi yang kurang tepat. Apakah salah melakukan interpretasi? Tidak ada salahnya sama sekali. Yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi dan interpretasi. Tentu saja ini menjadi kesempatan yang sangat baik karena hadir bersama kita Forkopimda Kota Bandung dan Forkopimda Jawa Barat. Perwakilan dari Kodam 3 Siliwangi hadir, perwakilan dari Polda Jabar juga hadir, Pak Kapolres juga hadir. Alhamdulillah. Merangkaplah Iman PLT Kapolres sekaligus juga perwakilan Kapolda ya Pak Adi. Alhamdulillah. Mewakili Dewan juga hadir, mewakili tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan juga hadir semuanya. Nah, saya kira saya di sini memang hadir sebagai wali kota yang walaupun sempat terjadi perdebatan di internal pemerintahan mengenai apakah saya perlu datang atau tidak di acara ini, kami putuskan untuk datang. Karena apa? Karena kalau nggak datang makin banyak yang bisa. Saya mesti tetapkan dulu satu, pemerintah hebat, tegas, tapi dari perspektif pewaris bangunan menjadi sebuah kesewenang-wenangan. Gimana kalau saya udah nggak sanggup melihara gedungnya, Pak? Gedung cagar budaya itu rata-rata berada di jalan utama. Luasannya minimal 500 sampai 600 meter persegi, bahkan ada yang sampai 3000. Dan itu rumah tinggal. Anda bayangkan Anda punya rumah seluas 3000 meter persegi di Jalan Ismail Hadi Juanda. Kebayang listriknya seberapa? Atau saya kasih contoh nih, real, rumah peninggalan keluarga Marah Rusli, 3 generasi. Marah Rusli, sang sastrawan hebat di Jalan Suparman 5759 yang menulis roman Siti Nurbaya, yang melahirkan putri seorang dokter terkenal, pendiri klub fix tenis di Kota Bandung, yang melahirkan lagi cucu bernama Hari Rusli. 3 generasi berhasil menjaga. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Tapi generasi keempatnya tidak seberuntung generasi sebelumnya. Keadaan ekonominya sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin dalam keadaan ekonomi yang prihatin mereka harus menjaga 2 bangunan total seluas hampir 3000 meter di Jalan Supratman 5759. Gak punya, Pak.
mau direnovasi nggak bisa karena terikat dalam Perda Cagar Budaya. Mau dijual syaratnya banyak banget. Keluarganya udah nggak mampu, maka berpaling ke pemerintah. Pemerintah beli atuh. Waktu itu saya masih anggota DPR. Berapa harganya? 1 unit minimal 19 miliar, 2 38 miliar. Oh, pemerintah mah loba duit. Banyak nggak? Banyak. Pemerintah punya uang 7 triliun, tapi mengeluarkan 39 miliar untuk sebuah bangunan, walaupun cagar budaya, tetapi milik pribadi. Pak Dewan, apakah Pak Dewan akan menyetujui dengan mudah? Tentu tidak. Bapak Ibu sekalian, menetapkan sebuah bangunan sebagai cagar budaya itu menimbulkan perdebatan yang luar biasa. Sampai hari ini saya, walaupun ini saya bukan membela diri, ini fakta, bukan wali kota yang ini yang menginisiasi pembuatan Perda kedua yang mengeluarkan 1.500 bangunan lampiran dalam Perda itu dan menyusun ulang hanya 366 bangunan yang masuk dalam cagar budaya. Nu 1.200 deui kumaha Pak? Sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Undang-undang ya. Saya jelaskan dulu. Hukum tertinggi adalah Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketiga, undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Baru di bawahnya ada peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan presiden, dan lain-lain. Di bawahnya lagi ada Perda Gubernur provinsi. Di bawahnya lagi ada peraturan gubernur. Perda kota can aya yuk. Baru di bawah Perda Gubernur ada Perda Kota. Dan Perda Kota itu pelaksananya oleh siapa? Peraturan wali kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, objek diduga cagar budaya dilindungi oleh undang-undang. Level ketiga tertinggi dalam tatanan hukum negara Republik Indonesia. Sekuat-kuatnya Perda nggak mungkin bisa ngelawan undang-undang. ODCB, objek diduga cagar budaya, berdasarkan undang-undang memiliki status perlindungan yang sama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang terdengarnya agak kurang keren. Objek diduga hukum, itu cagar budaya. Iya. Tetapi untuk mengatakan ini sebuah cagar budaya, maka pemerintah kota berkesepakatan dengan Perda harus didasari oleh sebuah kajian supaya ketika ada pertanyaan mengapa ini jadi cagar budaya, bukan karena perasaan, bukan karena cenah, tetapi ada kajian ilmiahnya, ada dokumentasinya, ada kesaksian yang tertulis dan terekam. Jadi kalaupun ini cagar budaya, ada dokumennya? Nggak ada. Tapi menurut keturunan dari keluarga, mereka mendengar cerita turun-temurun, maka itu mesti disusuri, dicatat, direkam, dan dibuka. Bila memang kita menjadi kota yang ingin membuat berbagai macam keputusan berdasarkan bukti ilmiah atau yang disebut dengan dalam bahasa Indonesia evidence based policy. Berat ya? Berat. Maka kemudian setelah Perda ditandatangani dan Perwal ditandatangani, memang saya menandatangani, maka saya perintahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengampu Perda tersebut mengirimkan surat kepada 366 pemilik gedung cagar budaya yang sah yang sudah dapat SK dari wali kota, dikirim satu-satu. Sudah dikirim? Sudah. Dari 366 itu 69 menolak. Boleh nggak? Boleh, warga itu mahal. Di Perda tidak pernah disebutkan sanksi untuk mereka yang menolak bangunannya dinyatakan sebagai cagar budaya.
Bapak Ibu sekalian, mengurusi aset-aset kota dan pribadi di Kota Bandung ini tidak sulit sama sekali, asal kertasnya ada semua dan tertulis. Anda mungkin mendengar juga kan ada tuduhan bahwa Wali Kota Bandung bekerjasama dengan mafia tanah mau menggusur gedung SMA Negeri 1 Bandung karena mencabut status gedung SMA Negeri 1 Bandung dari cagar budaya menjadi objek diduga cagar budaya. Saya nggak komentar apa-apa, saya hanya saran ke pengurus SMA Negeri 1 Bandung, itu yang ngomong tolong pelajari dulu tata urutan hukumnya. Kalau nggak salah yang ngomongnya lawyer, dari lawyer sekolah mana? Sampai sekarang selesai itu urusan, nggak ada cerita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu baru satu nih yang saya luruskan dulu. Jadi artinya apa? Maka saya memberikan perintah yang kedua. Perintah pertama tadi, Pak Joni Toat, Pak Martin, tolong Mbak urus PBG ini, urus ke Ruli nanti akan bantu untuk urus juga ke Pak Erik, DPM PTSP. Oke, beresnya? Beres. Itu keduanya, tolong bantu membuat kajian. Tolong bantu buat kajian, cari dokumentasi, cari kesaksian. Kesaksian ini mesti direkam semua, Pak. Kalau Bawa Ting bilang, oh tapi dah nu asli ninggalin nggak mau, nggak apa-apa. Ada nggak anaknya yang mendengar cerita langsung dari bapaknya? Maka ini bisa dicatat sebagai bagian dari kajian kita untuk sejarah. Lakukan itu dengan cepat, ya. Begitu nanti diverifikasi ada di daftar objek diduga cagar budaya, kajiannya lengkap, dengan mudah saya buatkan SK-nya. Begitu SK itu tertulis, maka akan menjadi sangat kuat masuk ke dalam cagar budaya di Kota Bandung. Berdasarkan undang-undang, cagar budaya itu dan objek diduga cagar budaya itu Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Berdasarkan undang-undang, kewajiban melindungi cagar budaya secara fisik ada di tangan kepala daerah, baik itu provinsi, kota maupun kabupaten. Itu penting sekali untuk diketahui. Itu sebabnya mungkin setahun lalu Bapak Ibu viral ngeliat video saya marah-marah di Palaguna, musir PKL segala macam. Nah, kenapa coba saya bisa melakukan hal itu? Karena di situ ada situs Sumur Bandung. Situs Sumur Bandung itu statusnya di undang-undang adalah cagar budaya nasional. Maka saya berkewajiban melindungi, walaupun tanah tersebut bukan milik pemerintah kota. Tanah tersebut milik BUMD provinsi bernama Jaswita, Jasa Wisata. Seharusnya pemerintah Kota Bandung tidak punya kewenangan untuk ngacak-ngacak tanah itu. Seharusnya. Tetapi karena ada cagar budaya di sana bernama Sumur Bandung, berdasarkan undang-undang cagar budaya, saya berkewajiban. Begitu Bapak Ibu sekalian. Termasuk di dalamnya yang harus saya lindungi juga adalah rumah Ibu Inggit di Jalan Ciadel yang sekarang berubah menjadi Jalan Inggit, kemudian gedung Indonesia Menggugat, ya, kampus ITB yang di Ganesha, itu semua cagar budaya nasional. Siapa yang menetapkan? Menteri Kebudayaan. Siapa yang wajib melindungi? Wali Kota. Nah, berdasarkan itulah kita akan bergerak, ya. Jadi dua perintah ya, clear ya. Ya, Pak Joni, mantap. Bisa ya. Oke. Nah, itu ada Pak Kadis dua-duanya di sini. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa di sini ada TPS, kemudian ada juga rencana dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah duka dan krematorium, ya. Kita akan upayakan sesuai dengan aturan. Bapak Ibu sekalian, menyangkut hal itu, jangan pernah percaya untuk mereka yang bilang dia cenah karek dijadikan mall. Nah,
Ulah. Bukan ulah. Gini aja. Di sini pasti ada yang ngerti bisnis properti kan? Kalau ini jadi mall, jalan aksesnya gimana? Mau bangun jalan akses di mana? Nggak ada jalan akses. Yang kedua, pembuatan rumah duka dan juga krematorium ini merupakan bagian dari kita untuk berbagi ruang. Ruang publik di Kota Bandung harus adalah ruang publik yang inklusif, tidak boleh eksklusif. Sehingga ruang publik ini memiliki nuansa kemanusiaan dan peradaban. Ya, percayakanlah kepada kami, memang tidak mudah sama sekali. Ada perhitungan-perhitungan teknis yang sayangnya ilmunya hanya dimengerti, bukan hanya dikuasai, dimengerti oleh mereka yang berada di tata ruang. Saya juga sudah dijelaskan beberapa tentang rasio bangunan segala macam. Rada susah ngertinya, sehingga wajar apabila ada persepsi awam seperti saya yang menganggap bahwa berarti untuk pembangunan seluas 500 meter mesti digusur 1 hektar. Enggak, hanya perlu diberi batas saja secara gambar virtual. Secara gambar virtual kita mesti menggambarnya sedemikian rupa seluas 1 hektar sehingga keluarlah yang namanya perhitungan koefisien luas bangunan, koefisien dasar hijau yang masuk akal. Kalau sampai kemudian ada isu yang mengatakan ya arek dibongkar, makamnya dipindahkan, saya sudah memberikan ketentuan dalam pertemuan kita di YDSP dan saya ulang lagi, pemindahan makam hanya atas izin 2 orang. 1, ahli waris, 2, wali kota. Tanpa izin 2 orang ini tidak boleh ada pemindahan makam. Pernah kejadian? Pernah di Nagrog. Setahun yang lalu Nagrog mengalami longsor sehingga beberapa makam yang berada di pinggiran sungai terpaksa harus dialihkan. Apakah dengan serta-merta? Tidak. Sebelum Cipta Bintar datang ke saya, datang dulu ke keluarga, didata, diberi kecuali saya dapat permintaan atau izin dari ahli waris. Tertulis. Itu. Saya harap semua sudah bisa mengerti dan menghilangkan kegelisahan. Kita akan jaga sedemikian rupa dari berbagai macam isu yang mengkhawatirkan. Ya, saya menyadari hal ini ketika ada salah seorang sahabat saya dari Jakarta datang ke kantor saya, menangis. Ayah ini menangis dalam keadaan marah. Dia bilang ini, kalau anak saya dimakamkan, anaknya perempuan, dimakamkan di makam COVID, dimakamkan usia 14 tahun. Kalau sampai makam anak saya ada yang memindahkan, saya penggal kepalanya. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, Papa mau menggal siapa? Siapapun yang mindahin dia, siapa? Kan saya tanya clear. Kalau Anda mau memenggal kepala itu mesti clear, jangan main penggal aja. Saya mengerti beliau marah, maka saya tanyakan, Pak, apa yang Bapak dengar? Beliau dengar bahwa makam COVID akan digusur. Terus saya tanya, siapa yang mau gusur? Gak ada. Saya bisa menjamin. Ya, saya mengerti betul bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Saya mengerti betul bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Saya alami dua-duanya. Dan saya mengerti betul bagaimana caranya menjaga makam. Karena budaya kita adalah budaya yang memuliakan makam. Bukan budaya yang sekedar asal dikurang-kurang. Anda yang beragama Islam pasti pernah melihat makam Uhud di Bukit Uhud, orang lihat kan? Ya. Atau Anda yang beragama Islam juga pernah datang ke
Masjid Nabawi, begitu keluar dari tembok Jibril, belok sebelah kanan, ada makam nggak? Makam siapa? Katanya makam Sayyidina Utsman, makam Siti Fatimah dan lain-lain. Ada nggak nisan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi apakah kemudian kita akan meniru itu? Enggak, karena itu mah budaya Arab. Beda dengan budaya Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif budaya ada dua hal yang memang kita harus gabungkan di dalam hati dan begitu. Maka izinkanlah kami dari pemerintahan menjadi yang berada di tengah-tengah sebagai pendulum penjaga keseimbangan. Ego sektoral itu jangan sampai menonjol, tapi bukan berarti tidak menghargai perasaan masing-masing. Setiap perasaan pribadi kita jaga masing-masing. Pasti. Nah, untuk itulah saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berinisiatif membangun situs ini sebagai situs cagar budaya. Ini namanya menodong pemerintah dengan cara baik. Apa-apa? Apakah saya keberatan? Enggak. Karena caranya baik-baik. Bikin aja dulu. Ketika saya tanya ke Pak Ruli, terus EPBG aja, kacan Pak, oke. Pak Adi, ini udah ada kajiannya belum untuk jadi cagar budaya? Belum Pak, masih ODCB, nggak apa-apa. Maka disinilah kesempatan kita untuk mengajak, ayo kalau gitu bikin sama-sama. Urutin PPG-nya, bantu sama Pak Ruli, bikin kajiannya, bantu sama Pak Adi. Begitu ya? Deal? Mantap. Terima kasih tentunya saya sampaikan kepada perwakilan Forum Cagar Budaya, Pak Martin. Thank you so much. Pak Oti, Bapak tampak sakit Pak. Si enggak ada panggilnya Pak Haji. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Perhimpunan Indonesia Tionghoa dan Paguyuban Bandung Ngariung. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini. Terima kasih Pak Joni, terima kasih kepada Inti juga, terima kasih ya Pak. Para tokoh sekalian, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita Kota Bandung adalah kota yang terbuka, yang inklusif, dan juga kota yang selalu menjaga kebinekaan. Terima kasih saya sampaikan seiring dengan ucapan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom.